Apabila anggota tubuh kita berada di atas selain ketaatan kepada Allah, maka bisa jadi itu tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling kepada kita. Maka dari situ, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk meminta pertolongan agar dikokohkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah berfirman, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Wahai Muhammad, seandainya kami tidak mengkokohkanmu, hampir-hampir saja engkau condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Kita tahu Nabi SAW dirayu oleh orang kafir Quraisy untuk merusak dakwahnya, dirayu dengan hal-hal yang logis, jabatan dan yang lainnya, dan sifat-sifat duniawinya. Agar apa? Agar Nabi SAW berhenti dalam dakwahnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala kokohkan hati Nabi Muhammad SAW sehingga beliau mendakwahkan tauhid sampai akhir hayatnya. Dan Nabi SAW juga berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Nabi SAW yang sudah Allah jaga dari dosa. Akan tetapi Nabi SAW tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di zikir pagi petang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup dan qayyum. Qayyum berarti tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang lain. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku beristighotsah, memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, mudahkanlah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau sandarkan semua urusanku kepadaku walaupun hanya dengan sekejap mata. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita selalu menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah taala, di antara sebab utama, ini sebab utama, sisanya nanti kita jelaskan satu persatu. Di antara sebab utama Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya adalah tatkala seorang hamba menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya. Apabila seorang hamba dia berdoa kepada selain Allah, dia berharap kepada selain Allah, dia takut kepada selain Allah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqa'uda madhmuman makhdhula. Dan janganlah engkau menjadikan ilah-ilah yang lain, tuhan-tuhan yang lain bersama Allah, maka engkau akan menjadi madhmuma, tercela, makhdhula, dan ditinggalkan dan terlantar. Maka dari itu, pada saat seorang menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Allah berpaling darinya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allaqa syai'an wukkila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu kepada sesuatu, maka Allah akan jadikan dia bertawakal kepada sesuatu tersebut. Hadis ini, para pemirsa yang dirahmati Allah taala, adalah hadis tentang jimat, tentang jimat. Man 'allaqa syai'an wukkila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan kepada sesuatu, maka dia akan dibuat bertawakal kepadanya. Hadis ini berkaitan tentang jimat. Kita lihat orang yang memakai jimat, dia pada hakikatnya sedang menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Dia sedang bertawakal kepada selain Allah. Kalau kita lihat orang yang memakai jimat, apalagi kalau sudah kecanduan,
dia akan tawakalnya kepada jimatnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala dia pakai jimat, maka Allah meninggalkannya, Allah berpaling darinya. Karena apa? Dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak membahayakannya, yaitu jimat. Ya. Kita tahu bahwasanya jimat itu juga sesuatu yang lemah. Ya. Jadi tatkala seorang hamba menggantungkan hatinya kepada Allah, kepada selain Allah, maka dia telah menggantungkan hatinya kepada sesuatu yang lemah. Contohnya apa? Jimat. Ya. Contohnya apa? Jimat. Jadi kalau orang sudah pakai jimat, Allah berpaling darinya. Kalau kita lihat ada orang pedagang, ya, dia jualan pakai jimat, dia keluar rumah. Kalau dia lupa bawa jimat, dia merasa pesimis, sehingga dia pulang lagi ke rumah ngambil jimatnya. Dia enggak melanjutkan perdagangannya. Dia pulang dulu ke rumah ngambil jimatnya. Berbeda dengan orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar rumah baca doa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula quwata illa billah. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar rumah dengan optimis. Dia mengambil sebab-sebab, kemudian dia bekerja, dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan urusannya. Ini sebab utama ini sebab utama Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya, itu tatkala dia menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut kita akan sebutkan 7 sebab Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya. Di antara sebab yang pertama adalah ar-riya, ya apa? Riya. Tatkala seorang berbuat riya, dia pada hakikatnya sedang membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikut sertakan makhluk dalam ibadah. Di mana ibadah ini hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bukan cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cari muka juga untuk manusia, ya. Jadi tatkala dia sedang berbuat riya, dia mengikut sertakan selain Allah dalam ibadah. Dan riya ini kata Ibnu Taimiyah adalah syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi, ya. Gak ada yang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berbuat riya, dari saat itulah Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya, di dunia maupun di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang beramal namun dia mengikut sertakan makhluknya dalam ibadah? Apa kata Allah? Ana agna syuraka ani syirki, man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah zat yang tidak butuh kepada syuraka, kepada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal kemudian mempersekutukannya dengan sesuatu kepadaku, maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan sekutunya. Jadi tatkala kita berbuat riya, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita. Itu di dunia. Di akhirat pun begitu juga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jazaa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, pergi kalian sana kepada orang-orang yang kalian riya kepada mereka. Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Ya, tentunya tidak, ya. Kita tahu di akhirat kita dikumpulkan sangat banyak orang, ya. Sudah berapa orang hidup di dunia ini, kemudian dikumpulkan, kemudian kita disuruh pergi kepada orang yang kita berbuat riya kepadanya, ya. Ya, Allah usir kita, kemudian kita disuruh mencari orang yang kita berbuat riya kepadanya. Tentunya itu sangat melelahkan, ya. Di mana di hari kiamat orang-orang sibuk dengan urusannya sendiri, ya. Maka kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai Allah Subhanahu wa taala berpaling
dari kita. Jadi tatkala orang berbuat riya, Allah Subhanahu wa taala akan berpaling kepadanya di dunia maupun di akhirat. Itu sebab pertama. Sebab pertama adalah tatkala seorang berbuat riya, dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Sebab kedua, para pemirsa yang dirahmati Allah taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan berpaling dari hambanya adalah tatkala seorang ujub. Tatkala seorang ujub dengan dirinya ataupun kelebihannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya. Maka hendaknya kita meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam. Tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam didatangkan kepada beliau singgasana Ratu Bilqis, apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Hada min fadli rabbi. Dia beluani, aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Rabbku, dari Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Ya, kufur nikmat maksudnya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah taala, tatkala kita diberi karunia ataupun kelebihan, kecerdasan, kekayaan, kedudukan yang tinggi, ataupun kelebihan yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka jangan kita sandarkan kepada usaha kita semata, tapi hendaknya kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan kita itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita. Apa yang kita raih semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita ujub dengan hasil usaha kita, ya, dakwah kita, ibadah kita, jangan sampai ujub. Jangan sampai kita mengatakan saya memulai dakwah di kampung ini, saya memulai dakwah di kota ini. Tidak. Jadi dakwah itu bukan berhasil karena kita semata, tidak, tapi itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Kecerdasan yang kita raih bukan karena kita rajin belajar siang malam, tidak. Semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita pun rajin belajar tapi Allah tidak menghendaki kita menjadi orang cerdas, maka kita tidak akan menjadi orang cerdas. Makanya kalau kita ada kelebihan, maka segera kita sandarkan kelebihan itu bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah tidak berpaling dari kita. Sebaliknya, tatkala kita ujub dan menyandarkan keberhasilan kepada diri kita, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan berpaling dari kita. Inilah yang dialami oleh Qarun. Ya, tatkala dia diberi kelebihan, diberikan karunia, apa kata Qarun? Dengan ujub dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Ya, tatkala Qarun diberikan karunia, dia tidak seperti Nabi Sulaiman yang menyandarkan karunia itu datang dari Allah. Tapi apa kata Qarun? Ini semua apa? Aku diberi, ini aku dapat dari ilmu yang kumiliki. Ya. Jadi Qarun menganggap kekayaan yang dia dapat bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menganggap dirinya itu mendapatkan kekayaan karena ilmu yang dia miliki. Ya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah taala, tatkala itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj kepada Qarun. Ya, Allah biarkan Qarun sampai dia terlantar, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berpaling dari Nabi Sulaiman, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berpaling meninggalkan Qarun yang dia ujub, menyandarkan kekayaan yang dia dapat bahwa itu dari ilmunya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebab kedua, yaitu sebab bahwasanya Allah meninggalkan hambanya adalah ujub. Tapi yang ketiga adalah sebab seorang hamba ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disibukkan dengan perkara yang bukan urusannya. Maksudnya adalah dia disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullah, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'nih. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesibukan seorang hamba pada hal-hal yang tidak bermanfaat baginya.
tatkala dia menyibukkan yang bukan manfaat baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya tatkala menafsirkan surah Al-Baqarah, walamma ja'ahum rasulun min 'indi anfusihim walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, dan seterusnya. Dan setiap kali datang rasul ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka meninggalkan dan mencampakkan kitab yang dibawa oleh rasul itu ke punggung mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahui kitab tersebut. Maka apa hukumannya? Hukumannya apa? Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan setan ya. Baik mereka mengikuti ajaran setan, mereka mengikuti sihir. Kenapa? Mereka apa? Tidak mau mengamalkan yang bermanfaat bagi mereka, yaitu apa? Kitab yang datang kepada mereka. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini? Walamma kana minal awaid al-qadariyah wal hikmah al-ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu al-intifa'u bihi falam yantafi'. Kata Syekh rahimahullah, Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, dan di antara ya, hikmah ilahiyah yang Allah takdirkan, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan hal yang bermanfaat padahal dia mampu melakukannya, maka itu tidak akan bermanfaat baginya. Ubtuliya bi istighali bima la yadurruhu, maka dia akan disibukkan dengan hal-hal yang membahayakannya. Faman taraka ibadatar rahman ubtuliya bi ibadatil awthan, barang siapa yang meninggalkan peribadatan kepada Allah, maka dia akan menyembah berhala. Ya, jadi orang kalau meninggalkan tauhid otomatis dia terjatuh kepada kesyirikan. Wa man taraka mahabbatallahi wa khaufahu wa raja'ahu ubtuliya bi mahabbati ghairillahi wa khaufihi wa rajaihi. Barang siapa yang meninggalkan cintanya kepada Allah dan takutnya kepada Allah serta rasa harapnya kepada Allah, dia akan ditimpa ujian berupa kecintaannya kepada selain Allah dan takutnya kepada selain Allah dan rasa harapnya kepada selain Allah. Wa man lam yunfiq malahu fi ta'atillah anfaqahu fi ta'ati syaitan. Barang siapa yang belum menginfakkan hartanya di ketaatan kepada Allah, maka dia akan menginfakkannya di dalam ketaatan kepada setan. Artinya kalau dia tidak menginfakkan hartanya untuk kebaikan, otomatis dia akan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, apakah itu hal yang mubah berlebihan ataupun bisa juga kepada yang haram. Wa man taraka dulla li rabbih ubtuliya bid-dulli lil abid. Barang siapa yang meninggalkan ketundukan ya, dia meninggalkan menundukkan diri kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia tunduk kepada hamba-hamba. Wa man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, maka akan ditimpa dengan mengikuti kebatilan. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sunnatullah. Kalau kita meninggalkan yang bermanfaat padahal kita mampu melakukannya, maka kita akan terjatuh kepada hal yang membahayakan kita. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keelokan kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya, kita lihat satu hari waktu kita gunakan untuk apa? Ya, terutama ibu-ibu ini, ya, para wanita yang di rumah, yang mereka kosong kegiatannya. Ya, jangan sampai kegiatannya di rumah hal yang tidak bermanfaat, dari nonton Korea ke nonton India, nonton berita selebriti, ya, jangan sampai. Ya. Tapi kalau dia gunakan untuk berbakti kepada suami, mengurus anak, kemudian berpindah kepada baca Quran, sholat duha, ya, kembali ngurus suami lagi, maka hal ini alhamdulillah dia di atas
sesuatu yang bermanfaat baginya. Ya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengatur waktu kita, ya. Kapan kita waktu untuk orang tua, untuk anak-anak, ya, untuk teman, ya. Jangan sampai waktu kita, ya, kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi kita hidup di zaman medsos, ya. Kita diuji banyak hal-hal yang tidak bermanfaat di medsos, ya. Tapi kalau kita gunakan untuk mendengarkan ceramah, ya, belajar lewat internet, alhamdulillah, apalagi masa pandemi sekarang, ya, itu bermanfaat baginya. Tapi kalau sebaliknya, maka itu tanda bahwasanya Allah berpaling dari kita. Kapan? Tatkala kita menyibukkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita. Tapi itu yang ketiga adalah disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Sebab kelima, para pemirsa yang dirahmati Allah taala, sebab keempat yang seorang hamba akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala seorang hamba meninggalkan saudaranya atau temannya yang membutuhkan pertolongan, padahal hamba tersebut mampu menolong saudaranya atau temannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui kalau kita hidup di dunia, ya, dari lahir sampai meninggal, kita tidak lepas yang namanya dari bantuan manusia. Kita lahir ditolong, kita hidup udah dewasa pun masih ditolong juga, sudah meninggal pun tetap ditolong, ya. Sampai saat ini belum ada orang yang meninggal kemudian menguburkan dirinya sendiri, nggak ada, ya. Makanya kita harus ingat bantuan-bantuan tersebut, ya. Sehingga kita kalau ada orang minta tolong kepada kita, kita akan menolongnya, kita ingat jasanya. Tatkala kita meninggalkan, tidak menolong saudara kita atau teman kita, maka Allah akan meninggalkan kita. Nabi SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslimnya yang lain. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Ya, tidak boleh dizolimi, tidak boleh menelantarkannya, dan juga tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, dalam hati. Bihasabi imri'in minasyarri an yahqiru akhahu muslim. Cukuplah seorang dikatakan berbuat buruk tatkala dia merendahkan saudaranya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kita ulangi, Allah Subhanahu wa taala menolong saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi tatkala kita menolong saudara kita, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya kalau kita meninggalkan saudara kita yang butuh pertolongan dan kita mampu menolongnya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pun akan meninggalkan kita. Maka dari sini para pemirsa yang dirahmati Allah taala, kalau kita bisa bantu saudara kita dengan pikiran, bantu dengan pikiran. Kalau dengan harta, bantu dengan harta. Kalau dengan tenaga, bantu dengan tenaga. Sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Agar kita apa? Agar kita tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kelima, para pemirsa yang dirahmati Allah taala, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan hambanya adalah tatkala seorang hamba cinta dunia berlebih-lebihan. Di antara sebab Allah meninggalkan hambanya adalah, ini sebab kelima, cinta dunia berlebih-lebihan. Tatkala kita cinta dunia berlebih-lebihan, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling dari kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Dalam hadis ini Nabi katakan ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar, tidak disebut ta'isa abdullah, tidak. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Karena apa? Karena mereka terlalu cinta kepada dinar dan dirham, yang pada saat itu
itu sangat berharga bagi mereka. Bukan kita nggak boleh menikmati dunia, boleh, tapi jangan sampai dunia itu masuk ke hati kita sehingga kita cinta kepada dunia. Dunia ini adalah tempat beramal. Tempat apa? Tempat beramal. Jadikan dunia ini adalah menjadi sarana untuk menolong kita di akhirat kelak. Tempat kita bercocok tanam yaitu dengan beramal soleh. Kalau kita cinta dunia, maka kita akan lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang kaya enggak apa-apa, memiliki sedikit kemewahan tidak masalah, asalkan sesuai dengan kebutuhan. Tidak apa-apa kita memiliki kemewahan asalkan kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pesawat pribadi pun enggak masalah, asalkan kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pengen punya pesawat pribadi agar kita tidak melihat pramugari yang terbuka auratnya, bagus. Dia mungkin punya ingin kendaraan mewah karena memang itu kebutuhannya, enggak masalah. Tapi jangan sampai membuat kita cinta kepadanya, ya. Contoh, kalau HP kita saja lecet, ya, padahal masih bisa digunakan video call, telepon, ya. Kita pengen punya HP baru, maka ini tanda bahwasanya dunia itu sudah masuk ke hati kita, ya. Gak masalah casingnya lecet, asal bisa digunakan apa? Untuk telepon orang tua, bisa video call, tidak masalah. Jadi jangan sampai dunia masuk ke hati kita sehingga kita akan disebut dengan abdu dinar dan abdu dirham, ya, hamba dinar dan hamba dirham. Tidak disebut dengan Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, karena mereka saking cintanya kepada dinar dan dirham. Itu sebab kelima, cinta dunia yang berlebih-lebihan, sebab Allah berpaling dari hambanya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah taala, sebab seorang hamba ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebab Allah berpaling dari hambanya adalah tatkala seorang hamba banyak bermaksiat. Tatkala seorang hamba banyak bermaksiat, dia israr dalam maksiat, dia istimrar dalam maksiat, dia terus-menerus berbuat maksiat. Ya, kita tahu kita Bani Adam enggak lepas yang namanya dari maksiat. Siapapun orangnya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar jaga, itu para nabi dan para rasul. Adapun selain mereka, ya, manusia pasti berbuat dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ya, setiap Bani Adam berdosa dan sebaik-baik orang berdosa adalah yang bertaubat. Tatkala kita terlalu banyak bermaksiat, maka hati kita akan gelap. Tatkala kita bermaksiat, maka hati kita akan diletakkan noda hitam. Sampai kita terus banyak bermaksiat, hati kita menjadi gelap. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza anaba 'abdun nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Apabila seorang hamba berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah taala, maka akan Allah letakkan di hatinya satu noda hitam. Sampai dia terus berbuat banyak maksiat hingga terjadi ziron, ya. Ziron itu noda hitam yang sudah menutupi hatinya, gelap hatinya, sehingga dia susah menerima nasihat, dia berat beribadah, ya, hidayah sulit masuk ke hatinya, ya, sehingga yang baik dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf, ya. Maka pada saat itu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan hambanya. Dan hamba yang bertakwa adalah hamba yang terjatuh dalam dosa kemudian dia tidak israr dalam dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka belum israr terhadap dosa tersebut, ya. Mereka tatkala berbuat dosa mereka sadar bahwa terjatuh dalam kesalahan sehingga mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengetahuinya, ya. Mereka setelah mengetahui tersebut mereka tidak meneruskan maksiatnya. Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya kembali putih bersih. Namun tatkala dia terus dan bermaksiat, maka hatinya menjadi gelap sehingga sulit taufik Allah masuk ke hatinya sehingga Allah Subhanahu wa taala pun meninggalkannya ataupun berpaling darinya. Kemudian sebab yang terakhir para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan berpaling dari hambanya adalah tatkala seorang hamba mengetahui kebenaran namun tidak mengikutinya, bahkan menentangnya, bahkan meninggalkan kebenaran tersebut, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala
akan berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'min bihi awwal marrah." Kami akan bolak-balikkan hati mereka dan pemandangan mereka dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman kepada Allah di awalnya. Maka tatkala kita berpaling dari kebenaran sementara kita mengetahuinya, Allah akan berpaling dari kita. Dan ini adalah ujian oleh sebagian para dai, para ustadz yang mengetahui kebenaran, para ustadz yang mengetahui atau para dai yang mengetahui dakwah yang hak, namun karena dia takut ditinggal jamaahnya, atau dia takut dicibir manusia, atau takut jabatannya hilang, maka dia enggan menyampaikan kebenaran tersebut. Bahkan lebih parah dari itu, mereka menentang kebenaran tersebut dan bahwasanya ini adalah pemecah belah umat, ini adalah merusak ajaran nenek moyang kita, ya. Padahal dia tidak sadar pada saat itu Allah sedang berpaling darinya. Maka dari sini penting untuk kita tegar dalam berdakwah, ya. Jangan kita ikut selera manusia seluruhnya, tapi berdakwahlah sebagaimana yang Nabi ajarkan, ya. Nabi mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, ya. Jangan karena takut dicibir manusia, ya, kita enggan mengikutinya, kita enggan mendakwahkannya. Walaupun manusia berpaling dari kita, tapi jangan sampai Allah berpaling dari kita. Kalau Allah berpaling dari kita, urusannya akan sulit di akhirat kelak. Tapi kalau manusia berpaling dari kita, ya, tidak ada urusannya, tidak ada urusannya. Bukankah Nabi Nuh alaihissalam tatkala berdakwah hanya sedikit pengikutnya? Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dinampakkan pengikut para nabi, wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan aku melihat nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali, ya. Jadi untuk apa kita takut mengikuti kebenaran ataupun menyampaikan kebenaran? Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fa aqbala thalatha nafarin fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, sedang mengajarkan kepada para sahabatnya di masjid, maka datang 3 orang. 3 orang ini, 2 orangnya datang kepada Nabi dan 1 orangnya pergi dari masjid. Dia tidak duduk bermajelis dengan Nabi. Kemudian Nabi lanjutkan, fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqah fajalasa. Adapun 2 orang tadi ini yang di masjid, salah satu di antara 2 mereka ini melihat ada tempat duduk yang kosong, ya, tempat yang kosong, kemudian dia duduk di tempat kosong tersebut. Wa ammal akhar fajalasa khalfahum falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Adapun orang yang kedua, ya, yang kedua tadi dia duduk di belakang, duduk di belakang. Sementara yang pertama tadi duduk ke depan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum an nafari thalatha. Maukah ku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi? Ya, dari 3 orang tadi ada 2 orang yang masuk majelis, 1 dia semangat duduk di depan, yang 1 lagi dia malu-malu duduk di belakang, yang sementara orang yang ketiga dia lari dari majelis, dia enggan duduk di majelis ilmu. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Adapun yang pertama tadi, ya, orang yang semangat tadi menghadiri majelis, dia datang lihat ada di depan kosong, dia maju duduk di depan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Yang pertama tadi fa'awa ilallah fa'awahullah. Dia menuju naungan Allah, maka pun Allah akan menaunginya. Itu yang pertama. Dia semangat menuntut ilmu sampai Nabi katakan dia mendapat naungan Allah. Wa amal akhar fastahyallahu min. Adapun yang kedua tadi temannya yang duduk di belakang, dia malu ke depan, malu ke depan menghadap Nabi. Dia akhirnya duduk di belakang. Apa kata Nabi? Orang tadi malu, maka pun Allah pun malu kepadanya.
Wa ammal akhar, adapun yang ketiga, fa'aradallahu anhu. Yang ketiga tadi dia berpaling dari majelis, lari dari majelis ilmu, dia enggak mau duduk mendengarkan ceramah Nabi. Akhirnya apa? Allah pun juga berpaling darinya. Jadi orang yang ketiga ini yang enggak mau duduk di majelis Nabi, padahal tahu Nabi itu datang membawa kebenaran, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hamba tersebut. Tapi ini sebab-sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya. Mudah-mudahan kita semua bukan termasuk orang-orang yang Allah tinggalkan. Mudah-mudahan kita lah orang yang termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.